Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, ketemu lagi dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan mencoba membahas soal-soal yang berkaitan dengan materi lingkaran. Jadi nanti di sini ada sekitar 8 soal yang akan saya bahas ya, yang berkaitan dengan materi lingkaran, yaitu sudut pusat, sudut keliling ya, sudut pusat, sudut keliling lingkaran, luas juring, dan busur lingkaran ya. Jadi ada beberapa topik yang akan saya bahas. Baik, yang pertama, yang nomor 1, perhatikan gambar. Jadi ada gambar lingkaran seperti ini ya. Titik P adalah pusat lingkaran. Diketahui sudut AEB ditambah sudut ADB ditambah sudut ACB sama dengan 228 derajat. Besar sudut APE adalah, jadi yang ditanyakan adalah besar sudut APE. APE itu yang ini, APE. Nah, kita lihat. Sudut APE itu berpelurus dengan sudut APB. Jadi sudut APE berpelurus dengan sudut APB. APB. Artinya apa? Kalau berpelurus artinya nanti kalau dijumlahkan ya, sudut APE tambah dengan sudut APB itu harus 180 derajat. Cuman di sini masalahnya sudut APB kita belum tahu ya. Yang diketahui itu adalah sudut jumlah dari sudut AEB berarti yang ini ya, ditambah sudut ADB kemudian ditambah dengan sudut ACB. Nah, kita lihat sudut AEB, ADB, dan ACB itu adalah sudut keliling lingkaran. Ketiga-tiganya itu menghadap busur yang sama, yaitu menghadap busur AB. Artinya apa? Kalau ada sudut keliling lingkaran yang menghadap busur yang sama, maka nanti besarnya sama. Sehingga nanti bisa saya tuliskan seperti ini ya, sudut AEB nilainya sama dengan sudut ADB sama dengan sudut ACB. Jadi besarnya sama. Berarti kalau saya misalkan sudut AEB itu sama dengan X, berarti nanti kalau di sini diketahui adalah AEB ditambah ADB ditambah ACB, berarti artinya X ditambah X ditambah X besarnya sama dengan 228 derajat. X tambah X tambah X sama dengan 3X. 228 derajat. Berarti X-nya sama dengan 228 derajat per 3. Atau nilai X-nya sama dengan 76 derajat. Berarti di sini masing-masing besarnya adalah 76 derajat. Nah, kita lihat. Sudut APB itu adalah sudut pusat lingkaran. Dia menghadap busur AB. Nah, karena APB sudut pusat lingkaran menghadap busur AB dan itu busur yang sama dengan sudut AEB ya, maka nanti kita memakai hubungan antara sudut pusat lingkaran dengan sudut keliling lingkaran yang menghadap busur yang sama. Kita tahu bahwa kalau ada sudut pusat lingkaran yang menghadap sudut yang busur yang sama dengan sudut keliling lingkaran, maka nanti nilainya sama dengan sudut ABB, nilainya nanti sama dengan 2 kali sudut AEB. Jadi karena APB sudut pusat lingkaran, sedangkan sudut AEB sudut keliling lingkaran, tapi menghadap busur yang sama, maka nilainya adalah 2 kalinya. Berarti nanti besar sudut APB sama dengan 2 kali 76. 2 kali 76 berapa? 12, 152 ya. 152 derajat.
Nah, yang ditanyakan bukan sudut APB, tapi yang ditanyakan adalah sudut APE. Tadi diketahui bahwa sudut APE ditambah dengan sudut APB sama dengan 180. Berarti kalau saya cari sudut APE sama dengan 180 derajat dikurang sudut APB. Sudut APB tadi 152 derajat. Kita kurangin 8 2 ya. Sama dengan 28 derajat. Jadi jawabannya adalah yang A. Baik, saya lanjut ke nomor 2. Perhatikan gambar. Titik O adalah pusat lingkaran. Besar sudut CAD adalah CAD. Yang ditanyakan adalah sudut CAD. Berarti yang ini ya. Nah, kita lihat. Sudut CAD itu menghadap busur CD. Nah, berarti kita menggunakan hubungan antara sudut pusat lingkaran dan sudut keliling lingkaran. Dimana di sini kita cari sudut pusat lingkarannya yang menghadap busur CD, yaitu sudut C. Jadi sudut COD itu menghadap busur CD ya. Jadi sudut COD menghadap busur CD. Nah, sedangkan sudut COD kan sudut pusat lingkaran. Berarti nilainya sama dengan, nanti nilai sudut CAD itu nilainya sama dengan setengah kali sudut COD. Tapi di sini sudut COD kita belum tahu. Yang diketahui adalah sudut COB. Nah, sudut COB itu berpelurus dengan sudut COD. Artinya apa? Kalau berpelurus, artinya kalau dijumlahkan besarnya adalah 180. Berarti sudut COB ditambah sudut COD itu harus 180 derajat. Karena sudut COB-nya adalah 100, berarti nanti kan gini ya, 100 derajat ditambah sudut COD sama dengan 180 derajat. Berarti sudut COD sama dengan 80 derajat. Di 180, saya tuliskan aja dulu, 180 dikurangi 100 derajat. Atau sudut COD-nya sama dengan 80 derajat. Ketemu sudut COD, kita masukkan ke hubungan antara sudut keliling lingkaran dan sudut pusat lingkaran. Yaitu dimana sudut CAD nilainya setengah kali sudut COD. Berarti nanti sudut CAD sama dengan setengah kali sudut COD 80. Nah, setengah dari 80 berapa? 40 derajat. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal yang nomor 3 ya. Contoh soal yang nomor 3. Perhatikan gambar. Titik O adalah pusat lingkaran. Besar sudut BAC 20 derajat. BAC. Kita lihat sudut BAC itu yang BAC. Berarti yang ini ya, BAC. Itu 20 derajat. Ini 20 derajat. Besar sudut CED. Yang ditanyakan besar sudut CED. Berarti yang ini. Nah, kita lihat. Yang diketahui sudut BAC. Yang ditanyakan sudut CED. Sudut BAC dan sudut CED itu sama-sama sudut keliling lingkaran. Cuman bedanya mereka menghadap busur yang berbeda. Nah, kita cari sudut pusat lingkarannya ya, menghadap busur yang sama. Kita cari sudut pusat lingkaran yang menghadap busur yang sama dengan sudut BAC. Sudut busur lingkarannya yang ini ya. Berarti sudut pusat lingkarannya berarti yang ini nih. Nah, berarti sudut BOC. Nah, sudut BOC itu adalah sudut pusat lingkaran. Karena dia menghadap busur yang sama dengan sudut BAC, maka besarnya sama dengan 2 kali sudut BAC. Kita cari
2 dikali 20 sama dengan 40 derajat. Berarti di sini 40 derajat nih. Ya. Nah, setelah itu kita cari besar sudut pusat lingkaran yang menghadap busur CD. Karena apa? Karena sudut CED menghadap busur CD. Nah, sudut pusat lingkaran yang menghadap busur CD itu adalah sudut COD. Di sudut COD. Nah, kita cari nih. Sudut COD-nya berapa? Kita lihat sudut COD dengan sudut BOC itu saling berpelurus. Artinya apa? Besarnya harus 180 derajat. Atau dengan kata lain, besar sudut COD sama dengan 180 dikurangi dengan sudut BOC. Sehingga nanti besarnya adalah 180 dikurang 40 derajat. Atau sama dengan 140 derajat. Berarti yang ini adalah 140 derajat nih. Nah, kita menggunakan hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Jika menghadap busur yang sama, berarti nanti sudut keliling lingkaran, yaitu sudut CED, nilainya adalah setengah kali sudut COD. Sehingga nanti kita dapatkan setengah dikali 140 sama dengan 70 derajat. Jadi jawabannya adalah yang D. Mudah ya. Sekarang saya lanjut ke nomor 4. Perhatikan gambar di samping. Nah, diketahui sudut AOB 72 derajat. Jika keliling lingkaran tersebut 220 cm dan pi-nya 22/7, maka luas juring yang diarsir adalah. Jadi yang diketahui adalah keliling lingkaran. Yang ditanyakan adalah luas juring. Untuk mencari luas juring, berarti yang diarsir ya, berarti nanti sudutnya yaitu 72 derajat kita bagi dengan 360 derajat, kita kalikan dengan luas lingkaran yaitu PR kuadrat. Tapi masalahnya di sini R-nya kita tidak tahu, yang diketahui adalah keliling lingkarannya. Berarti kita cari dulu nih R-nya dengan cara kita cari dari keliling lingkaran. Ini adalah kelilingnya. K-nya ya. Untuk mencari keliling lingkaran itu persamanya kan pi 2pi kali R. Ini adalah rumus untuk mencari keliling lingkaran. Kita cari dulu nih. K-nya berapa? 220. Sama dengan 2 dikali pi-nya pakai 22/7 ya. Berarti 22/7. R-nya kita cari. 22 dicoret ya. Jadi 10 ya. Ini 10 sama dengan 2/7 R. Seperti ya. Nanti ini bisa dibagi ya. Ini 5. Berarti R-nya sama dengan 7 kali 5. Sama dengan 35 cm. Ketemu, tinggal masukkan ke persamaan ini. Ya, kita masukkan. 72 dengan 360 itu kita sederhanakan bisa ya. Bagi 36, 2 dibagi 36, 10. Dikali pi-nya 22/7 dikali R. R-nya kan 35 kuadrat. Ini bisa disederhanakan lagi ya. Ini 1, ini 5. 1/5 dikali 22/7. Nah, 35 kuadrat biar gampang menghitungnya ya. Gak saya cari hasil dari kuadratnya. Tapi saya tulis gini. 35 dikali 35. 5 kali 7 kan 35. Ini bisa dicoret ya. Kita bagi dengan yang 35 yang di atas. Sehingga nanti hasilnya adalah 22, sisanya kan 22 dikali 35. 22 kali 35. 22 kali 35. 770 cm persegi. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor 5.
Ini adalah termasuk soal Hodge ya. Sebentar. Nah, biar kelihatan ya soalnya semuanya keliling juring lingkaran dengan sudut pusat 60 derajat dan panjang jari-jari 20 cm adalah, jadi kalau saya gambarkan ya, kan hati-hati ya, yang ditanyakan adalah keliling juring. Jadi kalau misalkan saya gambarkan, ini ada juring. Nah, ini sudutnya 60 derajat. Yang namanya keliling berarti nanti sisi ditambah sisi yang ini. Berarti nanti jari-jari, jadi kelilingnya nanti jari-jari ditambah jari-jari atau 2 kali jari-jari ditambah dengan yang ini adalah busur lingkaran. Ditambah busur lingkaran. Nah, yang penting sekarang kita cari busur lingkarannya berapa. Nah, kita cari busur lingkaran. Besar busur lingkaran. Panjang busur lingkarannya ya, kita cari. Nah, karena di sini sudutnya 60, berarti nanti 60 per 360 kita kalikan dengan keliling lingkaran atau 2 pi r. Ini bisa dibagi ya. 1, 6. Berarti 1 per 6. Di mana ya? Sini aja. 1 per 6 dikali 2 dikali jari-jarinya 20 ya. Berarti 3,14 ya. Dikali 20. Ya, seperti ini. Saya sederhanakan nih. Ini 3. Berarti sama dengan dikalikan, berarti ini 62,8 per 3 atau sama dengan berapa ya? Sebentar, 62,8 bagi 3. Oke, 2,0 ya. 289 ya. 3. Ini hasilnya nanti 20,93. Nah, tinggal masukkan di sini 2 kali R, berarti 2 dikali 20 ditambah 20,93. 2 dikali 20 sama dengan 40 ya. Saya tulis di bawahnya aja ya. K-nya berarti 40 ditambah 20,93 atau sama dengan 60,93 cm. Nah, di sini 60,9 ya. Yang ada 60,9 ya, dibulatkan. Berarti jawabannya yang A ya. Jawabannya adalah yang A. Lanjut ke nomor 6. Hari ini membuat sebuah taman bunga berbentuk juring dengan sudut pusat 120 derajat dan panjang jari-jari 10,5. Di sekeliling taman dipagari kawat berduri sebanyak 3 putaran dengan biaya 25.000 setiap meter. Maka biaya pembelian kawat berduri adalah, artinya kita harus cari dulu keliling dari juring. Nah, sama nanti dengan yang soal yang nomor sebelumnya, yaitu soal nomor 5, kita cari kelilingnya dulu. Berarti nanti kelilingnya 2 dikali R ditambah dengan panjang busur lingkarannya. Langsung saya masukkan aja ya rumusnya ya. 120 derajat per 360 dikali 2 pi r. Nah, seperti ini. 2 kali R, berarti 2 dikali R-nya 10,5. Ditambah, ini bisa saya sederhanakan ya, 1/3 ya. 1/3 dikali 2 dikali, ini pakai 22/7 ya. Dikali R-nya 10,5. Nah, seperti ini.
Ini bisa saya bagi ya. Ini 1,5 ya, 1,5. Berarti nanti ini dikalikan hasilnya 21 ditambah 2 kali 1,5 kan 3. 3 kali 22 per 3. Nah, ini bisa dibagi. Jadi hasilnya adalah 21 ditambah 22 atau sama dengan 43. Satuannya adalah sentimeter ya. Oh, satuannya adalah meter ya, ini meter. Nah, hati-hati ya di sini ya. Di sini ini untuk 1 kali putaran, karena yang diminta adalah 3 kali putaran. Berarti nanti panjang kawat yang dibutuhkan tinggal kalikan aja nih. 3 dikali 43 sama dengan 129 meter. Tinggal kita kalikan nih 102. Nah, untuk mencari biayanya kita tinggal kalikan. Biayanya berarti 129 dikali 25.000. Nah, 129 dikali 25.000. Kita kalikan dulu ya. Sebentar. Kita kalikan di sini. 129 kali 25. 45, 4, 10, 5, 6 ya. 18, 1, 5. 3, 2, 2. Sorry, ini 5 ya. 3, 2, 25 ya. 3, 2, 25. 3, 2, 25. Hasilnya adalah 3, 2, 25 tambah 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi hasilnya adalah 3.225.000. Jawabannya adalah yang C. Kemudian soal berikutnya. Nah, ini adalah termasuk soal HOTS ya. Yang nomor 7. Perhatikan gambar. Dua lingkaran dengan pusat O dan C adalah dua lingkaran yang sama. Luas persegi panjang OABC adalah 98 cm. Yang ditanyakan luas seluruh daerah yang diarsir adalah. Ini kan ada persegi panjangnya ya. Saya kasih. Nah, saya tebelin ya. Nah, persegi panjangnya ini adalah luasnya. Itu adalah 98 cm. Yang ditanya luas seluruhnya. Luas seluruhnya, jadi luas seluruh daerah yang diarsir itu sama dengan ya, luasnya sama dengan luas persegi panjang ditambah dengan 2 kali luas 3/4 lingkaran. Kenapa 3/4 lingkaran? Nah, ini kan 3/4 lingkaran nih. Nah, ini kan 3/4 lingkaran kan? Ini juga 3/4 lingkaran. Karena lingkarannya sama, berarti dikali 2. Nah, ini kan bisa saya sederhanakan. Nah, berarti jadinya gini nih. Luas persegi panjang ditambah dengan luas 3/2 lingkaran. Persegi panjangnya udah tahu nih. Luasnya 98. Tinggal dicari yang luas lingkarannya, 3/2 lingkarannya. Nah, kalau mencari luas lingkaran itu kita menggunakan rumus pi r kuadrat. Masalahnya di sini r-nya kita nggak tahu nih. Nah, kita lihat. Untuk mencari luas persegi panjang, itu panjang dikali lebar. Kita lihat di sini. Panjangnya itu yang ini ya, panjangnya. Kita lihat dari O sampai sini itu adalah jari-jari. Dari sini sampai sini juga jari-jari. Artinya panjangnya adalah 2 kali jari-jari. Kemudian dikalikan dengan lebarnya. Ini juga jari-jari. Berarti lebar sama dengan R. Berarti luas persegi panjang
itu sama dengan 2 kali R kuadrat. Nah, berarti kita bisa mencari nih nilai R kuadratnya dari luas persegi panjang. Luas persegi panjangnya berapa? 98. 98 sama dengan 2R kuadrat. Ini bisa dibagi ya. 49 sama dengan R kuadrat. Nah, kita udah tahu nih nilai R kuadratnya. Kita nggak usah cari R-nya. Langsung masukkan ke sini. Pi-nya berapa? Pakai 22/7. Dikali R kuadrat 49. Bagi ini 7. Berarti luasnya adalah 22 dikali 7. 154 cm persegi. Ketemu, kita masukkan ke sini ya. Berarti nanti luas persegi panjangnya 98 ditambah 3/2 lingkaran. Nanti 3/2 dikali satu lingkaran kan 154. Nah, berarti nanti saya pindah ke sini aja ya. Luasnya sama dengan 98 ditambah, ini kalau dibagi itu berarti 3 dikali bagi 2 ya. 77 ya, bagi 77. Berarti nanti sama dengan 98 ditambah 21, 23 ya. Atau sama dengan tambahkan 9, 2, 3. 329 cm persegi. Jawabannya adalah yang B. Lanjut. Ini adalah soal yang terakhir, yaitu nomor 8. Perhatikan gambar. Keliling daerah yang diarsir adalah, yang diarsir yang ini ya. Berarti kelilingnya adalah sisi, ditambah sisi, ditambah sisi, ditambah sisi, ditambah sisi, ditambah sisi. Nah, nilai yang ini itu sama semua nih, yaitu 26 cm. Karena ada 4, berarti nanti kelilingnya gini aja nih. Keliling sama dengan 4 dikali 26 ditambah dengan yang ini kan busur lingkaran. Nah, kita lihat ini kan 1/4 lingkaran ya. Yang ini juga nilainya 1/4 lingkaran. Berarti artinya kita mencari setengah dari keliling lingkaran. Setengah dikali keliling lingkaran. Nah, kita tinggal masukkan angkanya. 4 kali 26, 24, 28, 108 ya. 104 ya, 104 ditambah dengan setengah keliling lingkaran kan 2 pi R. Nih, bagi aja nih. Jadi 104 ditambah pi-nya kita pakai 22/7 ya. R-nya karena di sini R-nya 14. Ini bagi 2. Nanti 104 ditambah 44 atau sama dengan 148 cm. Jadi jawabannya adalah yang B. Baik, demikian pembahasan soal dari saya berkaitan dengan lingkaran, materi lingkaran. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar atau kalian kirimkan di WA saya ya. Sampai ketemu lagi, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya agar kalian dapat notifikasi saat saya upload video yang baru. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.